Shalom teman-teman Youth Blessing yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan siang hari ini, nanti C. Esther akan berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur buat kesempatan Tuhan pada saat ini kami boleh berada bersama-sama Tuhan di dalam channel YouTube ini Bapa, untuk kami akan belajar bagaimana mempersiapkan pernikahan, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Biarlah kiranya Tuhan hikmat-Mu ada dengan kami semua, berkati hamba-Mu Ko Jeffrey, juga hamba Tuhan, biarlah kami dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami dapat mendengarkan dengan baik. Kiranya Roh Kudus bekerja buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Amin. Nah, minggu pertama kita sudah belajar tentang membangun sebuah hubungan atau pacaran yang sehat. Dan minggu kemarin kita juga sudah belajar tentang bagaimana menghadapi perbedaan dalam sebuah hubungan. Dan minggu ini kita sampai kepada satu topik, yaitu tentang persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan baik secara pribadi ataupun secara gerejawi sebelum kita menuju jenjang pernikahan. Nah, tujuan dari pembahasan topik ini adalah supaya setiap anak muda yang sudah mulai beranjak dewasa, yang sudah mulai suka lawan jenis, yang sudah punya niat untuk menjalin hubungan atau bahkan menikah, memiliki pemahaman yang benar di dalam mencari pasangan dan memiliki persiapan yang benar di dalam menuju jenjang pernikahan. Karena dengan memiliki pemahaman yang benar, juga persiapan yang benar, dengan demikian akan meminimalisir hal-hal atau akibat yang tidak baik di dalam menjalin hubungan ataupun di dalam menjalani bahtera rumah tangga nantinya. Nah, di sesi ini kita akan fokus kepada persiapan-persiapan pernikahan, baik secara pribadi maupun secara gerejawi. Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, biasanya jika sepasang kekasih memiliki tujuan yang sama dalam membangun sebuah hubungan, lalu mereka juga dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada, maka tujuan akhirnya adalah pernikahan. Jadi pacarannya nggak muter-muter di situ aja atau hanya ngitungin tahun. Selamat hari jadian tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-10 nggak ada kejelasan. Ujung-ujungnya malah bisa bubar. Nah, itu kan sayang-sayang ya, kalian buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, bahkan buang uang juga. Dan jangan bilang, ya itu kan emang bukan jodohnya. Nah, sebenarnya kalau kita peka, lalu kita juga melibatkan Tuhan di dalam hubungan kita, maka dari awal kita sudah bisa tahu apakah dia itu jodoh kita atau bukan. Tapi kan kebanyakan orang hanya mengikuti hawa nafsu manusiawinya saja, dan itu yang berbahaya. Nah, persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum pernikahan? Yang pertama, bagian yang pertama adalah persiapan secara pribadi. Dan persiapan secara pribadi ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu persiapan mental. Dalam 1 Korintus 7 ayat 3 berkata, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Nah, dalam ayat ini diperintahkan kepada suami dan juga istri untuk memenuhi kewajibannya masing-masing atau melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, bicara tentang melakukan tanggung jawab, maka salah satu faktor yang penting yang tidak boleh dilupakan adalah kesiapan mental. Nah, apa itu mental? Saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mental adalah hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Mental juga berkaitan dengan kejiwaan, kerohanian, moral, psikis, dan psikologis. Jadi mental itu sangat penting dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah. Buat laki-lakinya, apakah sudah benar-benar siap untuk berumah tangga? Apakah sudah benar-benar siap untuk bertanggung jawab atas istri Anda? Apakah Anda sudah siap dengan segala bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang suami?
Apakah Anda sudah benar-benar siap menghadapi segala macam masalah, tantangan di dalam berumah tangga? Nah, pertanyaan ini juga berlaku untuk para wanitanya. Apakah Anda benar-benar sudah siap? Sebab jika mentalnya tidak siap, maka besar kemungkinan baik suami atau istri tidak akan memenuhi kewajibannya dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan segala sesuatunya bisa berantakan. Ketika ada tekanan, ada masalah, ada perbedaan, akan terjadi kekacauan atau keributan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, sehingga ujung-ujungnya tidak menutup kemungkinan bisa terjadi perpisahan. Dan ini yang tidak kita mau terjadi dalam hubungan rumah tangga anak-anak Tuhan. Nah, berbeda dengan pasangan yang memang mentalnya masing-masing sudah siap, ya, mereka akan menjalankan kewajiban mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sekalipun tidak ada yang meminta atau tidak ada yang menuntut. Bahkan jika ada perbedaan, ada keributan, ada masalah, itu bisa diselesaikan dengan komunikasi, bisa diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan pikiran yang baik. Nah, bagaimana kita mengetahui mental kita sudah siap atau belum untuk menikah? Berdoa dengan sungguh-sungguh dan diuji dengan benar-benar. Apakah kita sudah benar-benar siap secara mental, atau itu hanya bersifat manusiawi kita semata-mata untuk menikah? Makanya pemerintah dalam hal ini sudah memperbaharui undang-undang tentang pernikahan. Minimal usia untuk melakukan pernikahan yang awalnya bagi pria itu minimal 17 tahun dan bagi wanita itu minimal 16 tahun dirubah menjadi 21 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu, untuk mencegah semakin banyaknya pernikahan di usia dini. Bahkan kita mengetahui banyak juga terjadi perceraian di usia dini. Karena mental mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina rumah tangga. Mental yang siap akan membentuk rumah tangga yang kuat, sedangkan mental yang tidak siap akan menghasilkan rumah tangga yang rapuh. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam persiapan yang kedua. Persiapan pribadi yang kedua adalah persiapan keuangan. Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah persiapan atau perencanaan. Kalau di perikop ini dijelaskan tentang persiapan keuangan untuk membangun menara. Ada juga persiapan jika ingin berperang. Intinya dalam ayat ini adalah berbicara tentang persiapan atau perencanaan dalam melakukan segala sesuatu. Itu amatlah penting, termasuk di dalam mempersiapkan keuangan untuk pernikahan. Itu sangat teramat penting. Setiap kita pasti tahu, ya, bahwa yang namanya menikah itu butuh yang namanya uang. Ada yang namanya biaya lamaran, lalu ada yang namanya biaya untuk pesta, dan masih banyak lagi biaya-biaya yang lainnya. Sekalipun kita anak-anak Tuhan, kita nggak bisa menikah hanya bermodalkan iman saja. Iman itu harus. Tapi kita juga harus mempersiapkan keuangan dengan baik. Kan nggak mungkin ya ada cewek yang mau dilamar dengan iman, cowoknya bawa iman, imannya nggak kelihatan kan, nggak ketahuan. Jadi harus dibuktikan. Buktinya dengan apa? Persiapan keuangan yang baik. Bahkan setelah menikah, kebutuhan biaya akan bertambah semakin banyak. Kalau kita mau punya rumah, kita harus mempersiapkan keuangan dengan baik. Kalau ada biaya nanti untuk kontrak, atau mungkin biaya untuk mencicil rumah. Muncul juga nanti biaya ketika sudah menikah, ada biaya istrinya hamil, lalu melahirkan, lalu juga ada biaya setelah melahirkan, ada biaya untuk anak, pendidikan, makan, dan lain sebagainya. Biaya-biaya itu akan muncul di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu penting sekali untuk mempersiapkan keuangan dengan baik sebelum menikah. Untuk pacaran mungkin bisa bermodalkan cinta, ya. Karena waktu awal-awal pacaran pasti yang ditanya, yang ditanya, apakah kamu cinta sama saya? Cinta?
cinta, ya. Hanya cinta, pacaran modalnya cukup cinta. Tapi untuk pernikahan harus punya persiapan keuangan yang baik, ya. Nggak cuman modalnya cinta. Emang bisa nanti kalau udah menikah beli sayurnya ke abang tukang sayur, bang boleh nggak bayarnya pakai cinta? Pasti nggak boleh, nggak akan dikasih, ya. Atau mungkin istrinya sakit, suaminya anterin ke dokter, suaminya bilang, dok, saya nggak punya uang, saya bayarnya pakai cinta saya kepada istri saya. Wah, nggak bisa juga, ya. Ngontrak rumah juga nggak bisa bayarnya pakai cinta, harus pakai uang. Jangan punya pikiran, itu mah nantilah gimana aja, Tuhan pasti berkati. Mau punya uang, mau enggak, yang penting kita nikah dulu nih. Nah, kita harus hati-hati dengan pemikiran yang seperti ini. Rumah tangga kita nanti bisa berantakan, bisa belangsak, bisa ribut karena masalah keuangan. Persiapan keuangan itu bahkan harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kalian pacaran, ya. Sebelum kalian memutuskan untuk menikah, mulai menyisihkan gaji masing-masing untuk rencana masa depan kalian. Walaupun mungkin jodohnya belum kelihatan, tapi kalian harus punya persiapan keuangan yang baik, ya, sehingga cukup waktu untuk mengumpulkannya. Jangan tahun depan menikah baru mengumpulkan tahun ini, ya. Itu sangatlah mepet. Jadi kalau bisa dikumpulkan dari jauh-jauh hari. Untuk ngumpulin uang, kita belajar bijak dalam merencanakan segala sesuatu. Kita nggak menghambur-hamburkan uang hanya untuk hal-hal yang nggak berguna, ya. Jadi belajarlah bijak untuk mempersiapkan keuangan sebelum menikah. Nah, hal ketiga yang perlu kita persiapkan adalah persiapan dari segi acaranya. Yang namanya pernikahan pasti ada acaranya, ya. Persiapan acara atau persiapan pesta tentunya juga sangat amat penting supaya acara pernikahan kita bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak keluarga. Karena yang namanya pernikahan itu melibatkan dua keluarga besar. Nah, oleh sebab itu kita sebagai calon pria dan wanita ini harus bisa memikirkan sebuah konsep acara dengan baik, sebuah persiapan pesta dengan baik, sehingga ketika pernikahan itu dilangsungkan, itu bisa memberikan sukacita buat kedua keluarga besar. Itu bisa diterima dengan baik, dengan lapang dada oleh kedua belah pihak keluarga. Nah, oleh sebab itu perlu dibicarakan dengan baik di antara kedua keluarga sehingga terjadi kata mufakat di dalamnya. Kalau sudah mufakat kan enak untuk menjalaninya, ya. Disepakati tanggal pernikahannya, ya, disepakati mau pakai adat apa misalnya jika kedua calon mempelai ini dari suku yang berbeda. Disepakati nanti siapa yang mau bikin pesta, apakah pihak cowoknya saja atau pihak ceweknya saja, atau dua-dua pihak ini mau bikin pesta dua-duanya. Ya, disepakati jumlah orang yang akan diundang. Ya, jika memang tempatnya terbatas atau keuangannya terbatas. Disepakati juga tempat pestanya di mana. Jikalau itu memakai sebuah gedung. Ya, itu dipertimbangkan dengan baik-baik. Nah, untuk mengadakan pesta sebaiknya juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Jangan memaksakan sampai harus mungkin hutang pinjam. Supaya setelah pesta, setelah selesai acara, kita nggak pusing mikirin bayar hutang. Sekalipun harus pinjam, kita udah punya ukuran yang sekiranya masih bisa kita bayar. Iya, betul. Karena dalam rumus ilmu pesta pernikahan, jarang sekali yang untung. Balik modal saja sudah puji Tuhan. Yang ada malah bisa rugi. Contoh, saudara keluarkan modal 100 juta misalnya untuk biaya acara pesta. Yang balik bisa cuma 50 juta. Jadi perlu dipahami bahwa yang namanya pesta pernikahan bukan bertujuan mencari keuntungan. Melainkan sebuah bentuk ucapan syukur dengan mengundang keluarga, saudara, teman-teman, dan kerabat lainnya untuk turut bersukacita dalam pernikahan kalian.
Oleh sebab itu, kita harus bijaksana dalam mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk pesta pernikahan. Nggak usah gengsi, harus yang mewah, tapi kalau ujung-ujungnya banyak utang, ujung-ujungnya nanti kita susah, untuk apa? Lebih baik yang sederhana, yang sesuai kemampuan kita, tetapi bebas dari hutang, dan kita juga bisa bersuka cita di dalamnya. Kecuali kalau memang keuangan kita mungkin sudah ada, ya itu boleh kita melaksanakan pesta sesuai dengan keuangan kita yang ada. Nah, yang berikutnya bagian yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah persiapan secara gerejawi. Ya, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, maka suatu sukacita besar jika pernikahan kita itu diberkati secara gerejawi. Ya, bukan hanya secara negara, tapi yang lebih esensial bagaimana pernikahan kita itu sah di hadapan Tuhan. Nah, untuk pernikahan secara Kristen, ya dalam hal ini kita denominasi GSJA, maka kedua mempelai, baik pria dan wanita ini harus sudah dibaptis selam terlebih dahulu. Jika salah satu pasangan belum dibaptis atau belum menjadi Kristen, maka harus menjadi orang percaya terlebih dahulu, mengikuti kelas baptisan air dan dibaptis selam. Yang berikutnya adalah mendaftarkan rencana pernikahan kepada pihak gereja dengan mengambil formulir pernikahan terlebih dahulu. Ya, sebaiknya ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum tanggal pelaksanaan supaya pihak gereja bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Pengambilan formulir pernikahan minimal 3 bulan untuk pasangan yang satu gereja dan minimal 6 bulan untuk pasangan yang tidak satu gereja atau jemaat baru. Formulir dan dokumen-dokumen lain yang sudah diisi segera dikembalikan ke pihak gereja. Yang selanjutnya adalah mengikuti wawancara dengan pihak gereja, dan setelah itu mengikuti bimbingan pranikah sesuai dengan ketentuan dari pihak gereja. Berkoordinasi dengan pihak gereja tentang rencana ibadah pemberkatan nikah. Nah, itulah persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh masing-masing pihak, baik pria maupun wanita yang akan merencanakan pernikahan. Sehingga kelak perencanaan nikah dapat dipersiapkan dengan baik, dan rumah tangga yang dijalani akan menjadi rumah tangga yang berjalan baik, harmonis, penuh kasih, bisa menghadapi setiap masalah dan tantangan dengan bijak, dan bahkan pernikahan anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat buat pasangan lain dan buat orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Dan satu hal yang gak kalah penting nih, dengan semua persiapan yang kita lakukan adalah kita membawanya dalam doa kita bersama-sama. Menyerahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Jadi setiap pasangan pria dan wanita yang sudah mau memasuki jenjang pernikahan, kalian harus mempunyai waktu-waktu bersama untuk berdoa bersama demi mempersiapkan pernikahan tersebut, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Karena itulah yang penting. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 19 ayat 21, mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kita juga harus membawanya seluruh perencanaan kita itu ke dalam doa kepada Tuhan, maka persiapan kita akan semakin mantap dan kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin. Jadi kita tiba pada kesimpulan kita, yaitu bahwa setiap pemuda atau pemudi Kristen perlu tahu bahwa konsep pernikahan anak-anak Tuhan berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebab pernikahan di dalam Tuhan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Gereja atau pendeta hanya bisa melakukan pemberkatan nikah dan tidak bisa menceraikan apapun alasannya. Hanya kematian yang dapat memisahkan sepasang suami istri. Oleh sebab itu, perhatikan dengan seksama persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Tadi kita sudah belajar persiapan pribadi meliputi persiapan mental, persiapan keuangan, persiapan acara. Lalu yang kedua, persiapan gerejawi. Kita sudah belajar tentang itu semua. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada saat ini, itu boleh menjadi pelajaran yang
akan semakin meneguhkan kita di dalam kita mempersiapkan rencana pernikahan. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap anak-anak muda, setiap pasangan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini akan semakin teguh, akan semakin termotivasi, akan semakin yakin untuk mereka dapat mempersiapkan rencana pernikahan mereka, baik buat mereka yang sudah memiliki pasangan ataupun buat mereka yang sedang mencari pasangan. Kiranya Tuhan tolong, biarlah mereka dapat memegang kebenaran firman Tuhan ini sebagai pedoman, penuntun untuk menolong mereka di dalam mereka mempersiapkan pernikahan mereka kelak, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Amin.